Halo teman-teman semua dan juga Bu Devi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Materi yang akan kami bawakan adalah metode pengkreditan pajak masukan. Dan anggota dari kelompok ini ada saya sendiri, Hadi Fajinda, dan Alifian Santosa, dan Firda Diana Putri. Langsung ke materi yang pertama, yaitu prinsip pengkreditan pajak masukan. Prinsip pengkreditan pajak masukan tersirat dan tersurat pada pasal 9 ayat 2 UU PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Dalam rumusan ini terkandung 3 prinsip pengkreditan pajak masukan, yaitu yang pertama, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. 2. Pengkreditan pajak masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas penyerahan BKP atau JKP. Sebaliknya, pajak masukan atas perolehan JKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas perolehan JKP atau BKP. Lalu yang ketiga, pengkreditan pajak masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh UU PPN 1984, yaitu pajak pertama nilai tipe konsumsi. Dalam PPN tipe konsumsi, pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan ini, apabila pajak masukan atas perolehan barang modal dan yang jumlahnya relatif cukup besar dapat dikreditkan sekaligus dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh, apalagi pajak masukan yang terkait dengan perolehan BKP selain barang modal atau JKP. Lalu pengkreditan dalam masa pajak yang tidak sama. Prinsip pengkreditan masa pajak masukan dengan pajak keluaran tidak untuk masa pajak yang sama ternyata tidak serasi dibanding dengan penentuan saat pajak berhutang yang berbasis akrual. Pengkreditan dalam masa pajak yang sama mempersyaratkan faktur pajak selalu diterima tepat waktu oleh PKP, pembeli BKP atau penerima JKP. Lalu pengkreditan pajak masukan bagi PKP sebelum berproduksi. Pasal 9 ayat 2A UU PPN 1984 menentukan tentang kemungkinan pengkreditan pajak masukan sebelum PKP mulai berproduksi, yang berbunyi seperti ini: bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Lalu ketentuan ini secara tidak langsung menginformasikan bahwa meskipun belum ada pajak pengeluaran disebabkan PKP belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan terhadap pajak, pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan. Selanjutnya silahkan alihkan. Selanjutnya ada materi mengenai pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi. Sebagai konsekuensi, hak PKP sebelum berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang modal yang tersurat dalam pasal 9 ayat 2A tersebut menjadi beban yang semakin berat bagi PKP. Dengan adanya pembatasan lebih lanjut yang dilakukan dalam pasal 9 ayat 6A, pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak. Dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Lalu, sebagai peraturan pelaksanaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 garing PMK 03 garing 2010 tanggal 5 April 2010 yang mulai berlaku pada 1 April 2010. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan ini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan gagal berproduksi adalah PKP pabrikan yang dalam jangka waktu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan kegiatan diantaranya penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, ekspor JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri. Lalu ada juga PKP selain pabrikan yang dalam jangka waktu 1 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan PKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan juga ekspor JKP.
PKP yang gagal berproduksi tersebut wajib mengembalikan pajak masukan atas impor atau perolehan barang modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat gagal berproduksi. Terhadap jumlah pajak pertambahan nilai yang disetor kembali diterbitkan surat tagihan pajak atau STP atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak awal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal penerbitan STP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 5. Nah, selanjutnya ada syarat pajak masukan dapat dikreditkan. Menurut pasal 9 ayat 2 UU PPN tahun 1984, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada syarat formal, yaitu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diberlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, yaitu syarat material, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Supaya pajak masukan dapat dikreditkan, selain dua syarat tersebut di atas, dalam memori penjelasan pasal 9 ayat 9 UU PPN tahun 1984, ditambahkan dua syarat lagi, yaitu yang pertama, belum dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, belum dilakukan pemeriksaan. Istilah faktur pajak lengkap ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER strip 24 garing PJ garing 2012 tanggal 22 November 2012 yang mulai berlaku pada 1 April 2013. Dalam hal faktur pajak diterima terlambat sehingga tidak dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama, tetapi dapat dikreditkan pada masa pajak yang tidak sama atau dengan cara pembetulan SPT masa PPN, harus memenuhi syarat tambahan, yaitu belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Lalu ada materi mengenai pengkreditan pajak masukan sehubungan dengan pengalihan PKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil-alihan usaha. Sebagai konsekuensi pemberian kemudahan atau insentif melalui pasal 1A ayat 2 huruf D, maka pasal 9 ayat 14 UU PPN tahun 1984 memberikan perlakuan khusus di bidang pengkreditan pajak masukan terhadap PKP yang melakukan sinergi atau pemekaran usaha sebagai berikut. Dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil-alihan usaha, pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajak diterima setelah terjadi pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Baik, selanjutnya ada kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Menurut pasal 9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3 UU PPN 1984, kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan itu ada 10. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian yang kedua ada perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan menyikapi dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kelima, ada pasal 9 ayat 8 huruf E, dihapus karena istilah faktur pajak sederhana tidak ada lagi sejak mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER strip 13 garing PJ garing 2010 tanggal 24 Maret 2010. Kemudian yang keenam, ada perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984. Yang ketujuh, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN 1984. Yang kedelapan adalah perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 02 garing PJ titik 51 garing 2002 tanggal 13 Februari 2002 ditegaskan bahwa SPK PBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bea dan Cukai
bukan merupakan surat ketetapan pajak yang dimaksud di sini, sehingga PPN yang dibayar merupakan SPK, PBM dipadukan dengan BIP yang sudah disesuaikan merupakan pajak masukan yang tidak dikreditkan. Yang ke-9 ada perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan, ditemukan dan dalam pemeriksaan. Ke-10 ada perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN pasal 16B ayat 3 UU PPN 1984. Selanjutnya, perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 6 UU PPN 1984. Pasal 9 ayat 6 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 garing PMK .03 garing 2010 tanggal 5 April 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 garing PMK .011 garing 2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 garing PMK .011 garing 2014 tanggal 18 Juni 2014 perlakuan terhadap pajak masukan sehubungan dengan perolehan BKP yang terkait dengan kedua jenis penyerangan tersebut. Ketentuannya itu yang pertama, pada dasarnya dapat dikreditkan seluruhnya pada masa pajak perolehan BKP. Kemudian yang kedua, dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPN yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, namun terlanjur dikreditkan untuk disetor kembali ke kas negara dengan cara diperhitungkan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan paling lama pada bulan ketiga pada tahun buku berikutnya. Yang ketiga itu untuk BKP yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, apabila sudah melebihi masa manfaat, maka tidak perlu dilakukan perhitungan kembali. Selanjutnya, jenis kegiatan usaha PKP yang dapat dipilah-pilah. PKP melakukan kegiatan usaha terpadu meliputi unit usaha yang melakukan penyerahan yang terutang pajak, kemudian melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Terus ada PKP yang melakukan kegiatan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak. Ada perusahaan bank dan perusahaan hotel. Selanjutnya PKP melakukan kegiatan usaha menghasilkan, memperdagangkan BKP dan penyerahan JKP dan non-JKP. Dan PKP yang atas kegiatan penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian tidak terutang pajak. Mekanisme pengkreditan pajak. Ada 3. Yang pertama, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN dapat dikreditkan seluruhnya. Yang kedua, ada pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN. Yang ketiga, pajak masukan atas perolehan BKP yang digunakan untuk kegiatan penyerahan terutang pajak dan tidak terutang pajak, sedangkan jumlah pajak masukan atas penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui yang pasti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di VLM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.